Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda Situ Bagenti. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah seorang petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun, meski begitu, penduduk di desa itu tetap miskin kekurangan. Tibanya hari panen, mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai. Nyai Endit adalah orang paling kaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas. Karena harus cukup menampung semua padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela, para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Endit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah jika tidak ingin berurusan bersama centeng-centeng suruhan Nyai Endit. Lalu, jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membelinya dari Nyai Endit dengan harga yang sangat tinggi. Sementara itu, Nyai Endit sedang memeriksa lumbung padi. "Barja," kata Nyai Endit. "Bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli?" tanya Nyai Endit. "Beres, Nyi," jawab centeng bernama Barja. "Semua padi sudah dibeli, Nyi. Silakan, boleh diperiksa dulu. Semua lumbung sudah terisi penuh oleh padi. Bahkan masih banyak yang kita simpan di luar karena sudah tak muat lagi," kata Barja. "Hahaha, sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan membeli padi kepadaku. Aku akan semakin kaya. Bagus, awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapapun yang membangkang," kata Nyai. Benar saja, beberapa minggu kemudian, banyak penduduk yang mulai kehabisan beras. Bahkan sudah banyak yang mulai menderita kelaparan. Sementara itu, Nyai Endit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumah. Suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek yang berjalan bungkuk. Nenek itu berjalan dengan tatapan penuh iba. Dia mendekati seorang penduduk yang sedang mengeluhkan. "Saya bertanya," kata si nenek. "Ya, Nek, ada apa?" jawab Biasi, penduduk yang sedang menumbuk padi tersebut. "Kemanakah saya bisa menemukan orang paling kaya di desa ini?" tanya si nenek. "Oh, maksud Nenek Nyai Endit. Sudah dekat, Nek. Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu Nenek belok kiri. Nanti di sana Nenek akan melihat rumah yang sangat besar. Itulah rumah." "Memang Nenek ada perlu apa sama Nyai Endit?" tanyanya. "Saya mau minta sedekah," kata si nenek. Percuma saja Nek minta sedekah padanya. Gak akan dikasih," katanya. "Saya cuma mau tahu reaksinya kalau ada orang yang meminta sedekah padanya. Tolong kamu beritahu pada penduduk desa yang lain. Siap-siap untuk segera mengungsi,"
karena sebentar lagi akan datang banjir yang sangat besar. Kata si nenek. Hah? Nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau? Katanya si kaget. Aku tidak bercanda. Segeralah mengungsi dan bawa barang berharga milik kalian. Kata si nenek. Setelah berkata seperti itu, si nenek pergi meninggalkan asing yang masih bengong. Saat tiba di depan rumahnya Endit, si nenek langsung dihadang oleh para centeng suruhannya. Hei nenek tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kaki. Bentar centeng. Saya mau minta sedekah. Mungkin saja ada sedikit makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Kata si nenek. Apa peduliku? Emangnya aku bapakmu? Mau makan kau minta? Ya belilah. Sana pergi sebelum aku menyeret. Kata centeng. Namun si nenek tidak bergeming dari tempatnya. Nyai Endit, keluarlah. Aku mau minta sedekah. Kata si nenek. Centeng-centeng berusaha menyeret si nenek, namun tidak berhasil. Siapa sih yang berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hei nenek tua, kenapa kamu berteriak-teriak di depan rumah orang? Katanya. Saya cuma mau minta sedikit makanan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Kata si nenek. Wah, minta makan kok sama saya? Tidak ada. Cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat yang menyium bau. Kata si nenek. Namun, bukannya pergi, si nenek malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandangi Endit dengan penuh amarah. Endit, selama ini Tuhan memberikanmu rezeki, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk desa yang sengsara padamu. Sekarang bersiaplah menerima hukuman. Kata si nenek. Hah? Tidak salah kamu menghukumku. Kau tidak melihat centeng-centengku banyak. Dengan sekali pukul saja, kau pasti langsung mati. Katanya. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Kata si nenek. Dasar nenek gila. Apa susahnya mencabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa mencabutnya. Katanya Endit sobek. Lalu Endit mencoba mencabut tongkat dengan satu tangan, tapi tongkat itu tidak bergeming. Dia mencoba mencabutnya dengan 2 tangan, tetap saja tongkat itu tidak bergeming dari tempatnya. Sialan, katanya Endit. Centeng, cepat cabut tongkat itu. Jika tongkat itu tidak tercabut, gaji kalian aku potong. Katanya Endit. Centeng-centeng mencoba mencabut tongkat itu. Namun, meski sudah ditarik oleh 3 orang, tongkat itu tidak tercabut dari tanah. Kalian tidak berhasil. Lihat, aku akan mencabut tongkat itu dari tanah. Kata si nenek. Dengan sekali cabutan, tongkat itu langsung terangkat dari tanah. Biur. Tiba-tiba dari bekas tancapan tongkat itu
menyembur air yang sangat deras. Endit, inilah hukuman untukmu. Air ini adalah air mata para penduduk desa yang sengsara padamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Setelah berkata demikian, si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air meluap begitu deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya. Namun, air bah lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya. Di desa itu, kini terbentuklah sebuah danau kecil yang sangat indah. Orang menamakannya Situ Bagenit. Situ yang artinya danau dan Bagenit yang berasal dari kakali. Beberapa orang percaya bahwa kadang mereka bisa melihat lintah sebesar kasur di dasar danau. Katanya, lintah itu adalah penjelmaan dari Nyai Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.